Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, kita lanjutkan pembahasan sebelumnya. Semoga antunna sekalian dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa berada di atas rahmat, barakah dan hidayah Allah Azza wa Jalla. Kesimpulannya dari pelajaran sebelumnya yaitu ada 5 poin dari bab ittaqun nisa, mawaspadalah kalian terhadap wanita, yaitu di mana mu'allif rahimahullah Abdillah mengatakan walaqad hasama syar'u kulla maddatin tuaddi ilal fitnati bin nisa. Sungguh hasama syar'u, syariat telah memutuskan kulla maddatin, segala perkara, tuaddi ilal fitnah, yang mengantarkan, yang menggiring kepada terjadinya fitnah bin nisa, pada wanita. Karena itu, wa min dzalika ma yali, contoh-contoh penjelasan syar'i tentang hal-hal yang bisa mengarah kepada timbulnya fitnah, syariat telah menjelaskannya. Di dalam ini ada lima poin, yaitu poin yang pertama, hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, dan ini sudah kita baca, yang menjelaskan di antara perkara yang bisa menimbulkan fitnah adalah ketika wanita itu idastat rototil mar'ah, ketika seorang wanita itu menggunakan wangi-wangian, maka dilarang seorang wanita keluar rumah untuk dengan menggunakan wewangian, apapun alasannya. Jangankan untuk keluar rumah, ditakdirkan untuk ibadah saja dilarang dalam agama, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Kedua, poin yang kedua dalam perkara ini yang dijelaskan oleh syar'i, bahwasanya hal yang bisa menimbulkan fitnah adalah di sini dijelaskan oleh Ummu Salamah radhiyallahu an. Disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, an Ummi Salamah, dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, qala, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama qauman nisa, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah mengucapkan salam qauman nisa, maka para wanita itu pun berdiri hina yuqdi taslimahu wa yamkuthu fi maqamihi, ketika beliau selesai mengucapkan salamnya, wa yamkuthu huwa fi maqamihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap diam di tempatnya, dia mengucapkan salam yasiran, sebentar, qabla ayyakuma, sebelum beliau berdiri. Artinya
Demikian pula artinya bahwasanya apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat, beliau itu tidak langsung berdiri. Bahkan di dalam hadis lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabat untuk segera berpaling menyelesaikan selesai mereka menyelesaikan salam dalam sholatnya. Ketika mereka sholat berjamaah, maka Rasulullah SAW melarang para laki-laki itu segera pergi untuk membiarkan para wanita itu terlebih dahulu pulang, supaya tidak bertemu atau bergerombol ketika di jalan dengan para wanita. Maka hadis-hadis seperti ini menjelaskan dengan jelas kebatilan yang terjadi di masjid-masjid sekarang ini, yaitu selesai sholat bahkan antara laki-laki dan wanita, imam masjid dan para jamaah laki-laki itu bersalaman dengan wanita-wanita, jamaah wanita, dan mereka berkeliling sambil bersalawat. Padahal ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam hadis yang nanti berikutnya kita akan lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwasanya massa yada Rasulullah SAW massa Rasulullah SAW yada mra'atin qat, bahwasanya Nabi tidak pernah menyalami bersentuhan tangannya dengan tangan wanita manapun, kecuali wanita-wanita dari istri-istrinya atau anak-anaknya. Maka ini juga menunjukkan kebatilan yang terjadi di zaman sekarang ini, dan ini adalah termasuk perkara mungkar dan kemaksiatan yang besar yang terjadi di masjid-masjid, yaitu bersalamannya antara jamaah laki-laki dan wanita, bahkan imam masjid tersebut. Maka ini bukan bagian dari ajaran Islam. Ini adalah kebatilan dan kemungkaran. Kemudian poin berikutnya adalah yaitu poin yang ketiga. Contoh syar'i menutup segala jalan-jalan yang mengarah kepada terjadinya fitnah pada wanita adalah yaitu hadis yang ketiga yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, di mana an Ibni Abbas, dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'adhi mahramin. Nabi bersabda, janganlah seorang laki-laki itu bersendirian dengan seorang wanita. Illa ma'adhi mahramin, kecuali wanita itu bersama mahramnya. Maka faqama rajulun, maka berdiri seorang sahabat. Faqala, lalu bertanya, ya Rasulullah, imra'ati kharajat hajatan, istriku keluar ingin pergi haji. Faktutibtu fi ghuswati kadza wa kadza, sementara aku ditulis atau diwajibkan untuk mengikuti perang ini dan perang ini. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, irji, kembalilah engkau. Fahujja ma'amra'atik, dan berhajilah engkau bersama istrimu. Ini menunjukkan bahwasannya Islam tidak membenarkan bagi seorang wanita untuk keluar safar, bahkan berhaji, kecuali bersama mahramnya. Dan tidak dibenarkan bagi seorang wanita bersendirian dengan laki-laki manapun, kecuali dia bersama mahramnya. Maka perhatikanlah agar tidak terjadinya fitnah karena bersendiriannya seorang wanita dengan laki-laki lain, maka yang ketiganya adalah syaitan. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, iyyakum wad-dukhula 'ala nisa, jauhilah oleh kalian masuk di tempat banyaknya wanita.
Faqala rajulun minal ansar. Maka mengatakan, telah bertanya seorang laki-laki dari sahabat Ansar, "Ya Rasulullah, afara'aital hamwa?" Lalu bagaimana pendapatmu dengan yang namanya ipar? Ipar itu imma dia adalah saudara, misal si saudara dari suami, Faqala alhamu maut. Alhamu al-mautu. Ipar itu adalah kematian. Artinya berbahaya. Karena jarang umumnya orang manusia itu curiga terhadap saudara dari suami. Tapi bagaimanapun ini hendaknya dihindari. Atau ipar dalam arti saudara istri. Jarang ada orang yang curiga. Karena itu bahaya. Bagaimanapun tidak dibenarkan bagi seorang istri untuk bersendirian bersama iparnya atau suami bersama ipar istri. Karena tidak dihalalkan bagi seorang suami itu menikah saudara istri dalam satu waktu. Mengumpulkan wanita menjadi istri dalam satu waktu dengan yang merupakan saudara istrinya. Kemudian poin yang keempat adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha tentang beliau menjelaskan, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, qalat ma massa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi imra'atan qattun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memassa, tidak pernah menyentuh biyadihi dengan tangannya wanita manapun. Sama sekali, qattu. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyentuh tangan wanita manapun. Maka ajaran dari mana? Islam tidak pernah mengajarkan bersalaman setelah sholat antara jamaah laki-laki dengan jamaah perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Ini kemungkaran yang sangat nyata dan bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, demikian pula diriwayatkan oleh Al-Imam Malik dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, yaqulu, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ayyut'ana fi ra'si ahadikum bimihyatin min hadidin khairun lahu min ayyamussa imra'atan la tahillu lahu. Li ayyut'ana, Nabi bersabda, dihujamkan, ditusukkan, fi ra'si ahadikum, pada kepala kalian, bimihyatin, mihyat dengan mihyat itu jarum besar, jarum yang untuk seperti menjahit karung, itu mihyat, jarum besar itu. Min hadid, dari besi. Khairul lahu, itu lebih baik ditusuk kepalanya pakai jarum besar tadi, kepalanya itu lebih baik bagi dia, min ayyamassal mar'atan, dibandingkan dia menyentuh seorang wanita yang la tahillu lahu, yang tidak halal bagi dia. Na'udzubillah. Maka tidak diragukan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin di masjid-masjid sekarang sambil mengucapkan salawat bersalaman dengan jamaah wanita adalah merupakan satu bentuk kemungkaran dan dosa besar yang menyebabkan terjadinya fitnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari dosa-dosa seperti ini. Kemudian ini poin yang keempat. Kemudian poin yang kelima, yaitu sebelumnya
kita sebutkan dalil berikutnya tentang pentingnya bagi wanita agar berdiam diri di rumah, yaitu pada firman Allah pada surah Al-Ahzab ayat yang ke-33, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah berdiam diri fi buyutikunna, wahai kalian para wanita, di rumah-rumah kalian, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah, dan jangan kalian berhias dengan berhiasnya orang-orang jahiliyah. Ini Allah sebutkan di dalam ayatnya. Taib, kita masuk ke poin yang kelima dari bab ini, yaitu min asbabil wuku'i fil fitnah, di antara sebab terjadinya fitnah, yaitu tarkikul mar'ati sautiha, yaitu wanita itu melembeng-lembengkan, melembut-lembutkan suaranya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fala takhda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Janganlah kalian melembut-lembutkan, menunduk-nundukkan suara kalian, fayatma, karena akan menimbulkan ketertarikan alladzi fi qalbi, kepada orang yang ada di dalam hatinya maradun, penyakit. Wa qulna qawlan ma'rufa, dan berkatalah dengan perkataan yang ma'ruf, perkataan yang baik, yang jauh dari perkataan yang ma'ruf ada yang jauh dari fitnah, yang terjaga seorang dari wanita tersebut dengan kehormatannya. Maka tidak dianjurkan dia berkata kasar, tidak, tapi berkata biasa saja, tanpa harus melembut-lembutkannya, melembeng-lembengkannya, agar tidak bagi laki-laki yang ada penyakit di hatinya itu tertarik kepadanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini 5 poin. Maka jangan seorang wanita itu, pertama dia merendahkan suaranya, melembut-lembutkan suaranya. Kedua, dia hendaklah dia jangan keluar dari rumah kecuali dia bersama mahramnya. Yang ketiga, dia jangan juga bersendirian dengan seorang pun laki-laki tanpa adanya mahram. Yang ketiga, yang keempat, yaitu jangan seorang wanita itu keluar dengan berhias dengan hiasan-hiasan jahiliyah, dan juga jangan dia menggunakan wewangian. Hatta itu tujuannya adalah untuk pergi ke masjid. Ini dilarang dalam agama. Ini 5 poin yang sebelumnya. Taib, poin berikutnya adalah bab baru, yaitu, dan ini juga sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, an-nisa'u naqisatu aqlin wa dinin. Wanita itu kurang akal dan agama. Jadi Nabi SAW menyebutkan wanita itu kurang akal dan kurang agama. Ini bab pada halaman yang berapa ini? Ya, bab berikutnya 142. Taib. Qala al-muallif rahimahullah hafizahullah, qala al-imam Muslim rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Ramh bin al-Muhajir al-Misri, akhbarana al-Laitsu
an ibnil Hadi an Abdullah ibn Dinar an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, ya ma'syaron nisa'i tasaddaqna wa aktsirnal istighfar fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nari. Faqalat imra'atun minhunna juzlatun, wa ma lana ya Rasulullah aktsaru ahlin nar, tukthirnal la'na wa takfurnal ashira, wa ma ra'aitu minna kisati aqlin wa dinin aglaba lidhi lubbin minkun. Qalat ya Rasulullah wa ma nuqsanul aqli wad dini. Qala amma nuqsanul aqli fa syahadatu imra'ataini ta'dilu syahadata rajulin. Fa hadha nuqsanul aqli wa tamkuthul layali ma tusalli wa tuftiru fi Ramadan. Fahada nuqsanud din. Taib. Dalam hadis ini, di mana disebutkan oleh muallif, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim yang menjelaskan tentang dalil kurangnya akal dan agama pada wanita, di mana hadis ini bersumber dari sahabat Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma. Di mana beliau mengatakan an Rasulullah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, ya ma'syaran nisa, wahai para wanita, tasaddaqna, banyaklah kalian bersedekah, wa aktsirnal istighfar, dan banyaklah kalian beristighfar. Jadi tasaddaqna di sini bersedekahlah, maksudnya seringlah bersedekah. Wa aktsirnal istighfar, dan seringlah atau perbanyaklah beristighfar, meminta ampunan atau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dengan ucapan astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat astaghfirullah wa atubu ilaih mi'ata marrah fil yawm, 100 kali dalam sehari. Atau disebutkan dalam satu riwayat tidak pernah kurang dari 75 kali dalam sehari. Fa inni ra'aitukunna, Nabi bersabda, karena sesungguhnya, kenapa kalian banyak bersedekah dan banyak beristighfar? Karena sesungguhnya aku melihat kalian aktsara ahlin nar, adalah penduduk neraka yang paling banyak adalah dari kalian, artinya dari para wanita. Faqalat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, faqalat imra'atun minhunna, bertanya seorang wanita dari kalangan mereka,
di mana wa ma lana ya Rasulullah, kenapa kami itu wahai Rasulullah aktsaru ahlinar, menjadi manusia atau wanita itu paling banyak menjadi penduduk neraka? Qala, Nabi bersabda, tukthirnal la'nah, karena kalian tuh sering melaknat kurang ngajar atau kalimat-kalimat seperti itu, sering mengejek dan melaknat, ya. Wa takfurnal ashir, dan kalian sering berlaku kufur kepada suami. Ashir di sini az-zauj, suami. Wa ma ra'aitu min naqisati aqlin, dan aku tidak pernah melihat dari wanita yang kurang akal, wadinin, dan agamanya, aglaba lidhi lubbin minkun, yang lebih banyak dibandingkan kalian wahai para wanita, lidhi lub, yang memiliki hati, perasaan. Yang artinya kalian itu karena kurang akal dan agama, yang kalianlah orang yang paling bisa mengalahkan para laki-laki dengan perasaan, dengan sebab kurangnya akal dan agama tadi. Qalat ya Rasulullah, wahai Rasulullah, maka ditanya Rasulullah SAW, wa ma nuqsanul aqli waddin, apa sih yang disebut kurangnya akal dan agama itu? Qala, amma nuqsanul aqli fasyahadatu marataini ta'dilu syahadata rajulin. Disebut dia itu kurang akal, fasyahadatu marataini, karena persaksian dua orang wanita, ta'dilu syahadata rajulin, itu sebanding dengan persaksian satu laki-laki. Dua wanita persaksiannya sebanding dengan persaksian satu laki-laki. Fahada nuqsanu aqlin, jadi inilah yang disebut kurangnya akal. Karena itu misalnya saksi bagi seorang yang berzina dibutuhkan saksi 4 laki-laki, maka wajib, jika hanya ada 3 laki-laki, wajibnya dia harus bisa mendatangkan 2 wanita yang lain untuk melengkapi 4 saksi laki-laki itu. Jika hanya 3 laki-laki, maka dia 3 laki-laki dan 2 wanita lainnya, baru bisa dikatakan sebanding dengan 4 saksi laki-laki. Atau misalnya menyaksikan 2 laki-laki, maka harus dia juga mendatangkan 4 saksi wanita yang lain sebagai penutup 2 saksi yang laki-laki yang tidak ada. Wa tamkusul layali ma tusalli, dan wanita itu diam dalam beberapa malam, ma tusalli, tanpa salat, wa tuftir, dan dia tanpa berpuasa di siang, fi Ramadan, di siang Ramadan. Maka karena datangnya masa haid, fahadha nuqsanuddin, maka ini disebut kurangnya agama. Maka inilah yang menunjukkan bahwasanya dalil yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kurangnya akal dan agama pada wanita. Nah, bagaimana menutupi kekurangan akal dan agama tersebut? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi, yaitu tasaddaqna wa aktsirnal istighfar. Hendaknya kalian banyak bersedekah dan banyak beristighfar. Ini diantara solusi yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti kemudian
wa kaunu, disebutkan oleh muallif, wa kaunul mar'ati naqisatu aqlin wa dinin, kondisi wanita yang naqisata aqlin wa dinin, yang kurang akal dan agamanya itu, bukan berarti la yalzimu min dzalika jawazu taghyiriha bihi, merubahnya bukan berarti boleh merubahnya dengan semena-mena. Kenapa? Wal mar'atu tash'uru kama yash'urur rajul. Karena wanita memiliki perasaan sebagaimana laki-laki memiliki perasaan. Wa tata'allamu kama yata'allamu rajul. Dia juga merasakan pedih, sedih dan semisalnya, kama yata'allamu rajul, sebagaimana laki-laki merasakan pedih dan sedih. Karena itu tidak dibenarkan semena-mena kita kepada seorang wanita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengancam, walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti laki-laki beriman dan wanita-wanita beriman bighairi maktasabu, tanpa sebab apa yang mereka lakukan, artinya kita menyakiti mereka tanpa hak. Faqad ihtamalu buhtanan, sungguh mereka telah mengadakan satu kedustaan, wa itsma mubina, dan dosa yang sangat nyata. Maka tidak boleh kita berbuat semena-mena terhadap seorang wanita, menuduhnya dengan semena-mena dan sebagainya. Tetapi boleh wa istathna al-walid, dibolehkan dalam bab ini seorang tua rahimahullah. Jadi maksudnya wastathna walid di sini adalah Syekh Mukbil dan ayahku, yaitu Syekh Mukbil hafizahullah, mengecualikan maka kana qasdu minhu ta'dib, kecuali yang tujuannya adalah untuk mengajarkan adab. Misalnya seorang tua atau seorang guru atau seorang penguasa melihat seorang wanita melakukan pelanggaran, maka boleh bagi ayah itu untuk memukul wanita tersebut, anaknya, atau penguasa memukul wanita-wanita tersebut jika dilihat mereka adalah orang-orang yang melakukan pelanggaran. Karena di dalam syariat, seperti pada wanita pezina atau yang menampakkan kerusakan yang menimbulkan fitnah bagi laki-laki secara terbuka, maka mereka berhak mendapatkan takzir, hukuman cambukan atau hukuman cambukan seperti bagi wanita pezina yang lain. Maka wajib kita bisa membedakan antara yang sifatnya untuk mendidik, maka ini dibolehkan memukul ghairu mubarrih, tanpa yang sifatnya melukai pada ayah kepada putrinya. Adapun para penguasa yang sifatnya seperti cambukan bagi para wanita yang melakukan pelanggaran syar'i, maka ini dibenarkan dalam syar'i. Kemudian Nabi SAW juga mencontohkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah, yaitu hadis yang berasal dari Nabi Musa al-Asy'ari, dari Abi Musa Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamala minar rijali katsirun wa lam yakmul minan nisa'i illa Maryamu bintu Imrana wa Asiyatu imra'atu Fir'auna wa fadlu Aisyata 'ala nisa'i ka fadli tsaridi 'ala sa'iri ta'am. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamala minar rijali katsirun, laki-laki yang sempurna itu ada banyak. Nah, walam yakmul minan nisa'i, dan tidak ada wanita yang sempurna illa kecuali Maryamu bintu Imran, Maryam binti Imran. Wa Asiyatu imra'atu Fir'aun, dan Asiyah
istrinya Fir'aun yang dia dihukum oleh Fir'aun karena dia beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan wa fadlu Aisyata, dan keutamaan Aisyah ala nisa dibandingkan wanita-wanita yang lain, ka fadli tharidi ala sairi ta'am, seperti keutamaan tharid. Tharid itu adalah makanan roti yang kandungan daging, yang ada kandungan dagingnya lebih banyak. Ala sairi ta'am, dibandingkan seluruh makanan. Ini menunjukkan Aisyah adalah seorang wanita yang sempurna dibandingkan wanita-wanita yang lainnya. Oleh karena itulah kita temukan Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang sabar, cerdik, cerdas, dan banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga banyak bersedekah. Bahkan diketahui Aisyah sampai pada masa pemerintahan Abu Bakar, demikian pula Umar, beliau banyak bersedekah. Dan ini menunjukkan bagaimana seorang seperti Aisyah radhiyallahu anha menutupi kekurangan akal dan agama itu dengan banyak bersedekah. Semoga apa yang kita sampaikan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat. Dengan ini hendaknya kalian banyak bersedekah, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti bahwasanya kekurangan ini adalah merupakan aib bagi seorang wanita. Justru di sini adalah Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan masa-masa yang mudah bagi seorang wanita. Kenapa? Karena pada masa-masa seperti kurangnya agama, mereka tidak sholat. Pada saat itu memang kondisi mereka adalah kondisi yang sakit, yang butuh istirahat. Mereka agar banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang lain, dan agar mereka tidak terbebani, sehingga mereka tidak sholat dan tidak berpuasa. Karena puasa itu dalam kondisi yang demikian adalah hampir-hampir bagi wanita ini sangat menyulitkan. Maka salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada mereka, Allah mensyariatkan agar mereka tidak berpuasa dalam kondisi haid, kondisi nifas, untuk meringankan para wanita. Kemudian namanya persaksian itu berat, sehingga mental dibutuhkan, kejujuran yang kuat pun dibutuhkan, sehingga para wanita itu mudah dirayu, sifat mereka mudah dirayu, mudah untuk sehingga lemahnya hati mereka itulah yang menyebabkan butuhnya mereka kepada seorang wanita yang lain agar kuat dalam persaksiannya. Berbeda, karena dalam persaksian tuh kadang seorang tuh takut dengan kondisi di mahkamah, persidangan dan sebagainya. Maka wanita itu hatinya lemah, maka dibutuhkan dua wanita untuk menutupi kekurangan lemahnya pada akal dan hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Ini semua adalah karunia dari Allah, karena kasih sayang Allah dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi banyaklah tutupi dengan ketaatan kekurangan tersebut dengan ketaatan, istighfar, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersedekah. Wallahu taala bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Aku lupa lihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.